Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Ananda warahmatullahi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ananda. Sebelum proses pembelajaran hari ini kita mulai, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas, Mursalin, tolong dipandu teman-temannya untuk berdoa ya, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Mursalin. Oke, sebelum proses pembelajaran kita mulai, seperti biasa, kita akan membacakan bacaan surat pendek yang akan Ibu pimpin sendiri. Mohon Ananda ikuti secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim saqun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Syadaqallahul azim. Baik, Ananda semuanya, sebelum proses pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan cek kehadiran Ananda satu persatu. Tetapi terlebih dahulu Ibu akan lihat pakaian atau kerapian dari pakaian Ananda, tolong Ananda rapikan dulu. Kan kita sudah ada kesepakatan di awal pembelajaran. Selama proses belajar mengajar sama Ibu, baju Ananda tidak ada yang di luar. Mohon Ananda kondisikan semuanya ya, tempat duduknya, serta hal-hal lain yang akan mengganggu nanti dalam proses pembelajaran, tolong Ananda ketepikan terlebih dahulu. Sudah, oke nak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Oke, baik. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ananda masih ingat kita membahas materi tentang apa? Tentang sholat, Bu. Iya, tentang sholat. Kemudian di sini Ananda, Ibu ada sebuah pertanyaan. Untuk anak-anak Ibu sekalian, pernahkah kalian menemukan uang di jalan? Apa yang kalian lakukan? Dan mengapa kita harus jujur? Siapa yang bisa jawab? Bu, saya Bu. Ya, silakan Novi. Kalau saya pernah menemukan uang di jalan, Bu. Apa yang saya lakukan, saya ambil uangnya, Bu. Karena saya melihat tidak ada orang di sekitarnya, Bu. Dan juga tidak ada orang yang merasa kehilangan, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Berarti Bu. iya, Novi mengambilnya karena merasa tidak ada orang yang kehilangan. Karena kan kita tahu di situ bahwa tidak ada orang. Sebaiknya ke depannya jangan lagi seperti itu ya, Nak. Itu tidak baik. Apakah itu mencerminkan seseorang itu bertakwa, Nak? Tidak, Bu. Iya, tidak ya sayang ya. Itu tidak mencerminkan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang ayat Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya takwa berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102 tentang pentingnya takwa. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini yang pertama, Ananda dapat menjelaskan pengertian takwa berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102. Yang ada hubungannya antara kedua ayat tersebut. Yang kedua, Ananda dapat menghubungkan makna takwa dengan perilaku sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, Ananda dapat memberikan contoh konkret dari ayat yang menunjukkan takwa. Jadi, itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu untuk Ananda, kira-kira siapa yang bisa jawab? Menurut Ananda, pentingkah takwa dalam kehidupan? Coba jelaskan alasannya.
Bu, saya Bu. Iya, silakan Novi. Kalau menurut saya penting takwa itu Pak Bu digunakan dalam kehidupan karena kalau orang yang bertakwa itu Bu otomatis dia akan jujur, Ya, tidak ada yang namanya nanti terjadi pertengkaran Bu, dan juga kalau orang yang bertakwa itu otomatis dia mau memaafkan kesalahan orang lain Bu iya tanpa ada bagus rasa sekali. dendam, dan juga dengan adanya takwa tidak akan ada yang namanya sikap sombong, Bu. Itu menurut saya, Bu. Oke, bagus sekali ya Novia. Kita harus bertakwa di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerapkan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu untuk pengantar dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang takwa. Takwa adalah salah satu konsep yang paling fundamental dalam Islam. Kata takwa itu berasal dari kata wikaya yang berarti melindungi atau menjaga. Dan dalam konteks agama, takwa itu berarti menjaga diri dari segala larangan Allah dan senantiasa menjalankan perintahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sudah berulang kali mengingatkan kita bahwasanya takwa itu penting. Dan ayat yang menjelaskan secara khusus yaitu di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102. Bahwasanya di dalam Quran surat Al-Hasyr Allah itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita itu harus beriman, kita itu harus bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Artinya apa Ananda semua? Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini jelas sekali Allah itu menegaskan kepada kita bahwasanya perintah tegas untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu bukan sekedar ucapan ya Ananda, tetapi harus menjadi cerminan serta tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah itu juga menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa yang sejati adalah takwa yang lahir dari hati yang ikhlas dan tulus. Bukan hanya takwa dalam ucapan, tetapi juga takwa di dalam perbuatan. Dan tujuan akhir dari ketakwaan adalah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Untuk selanjutnya, setelah pengantar materi dari Ibu sekilas, Ananda akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, coba Ananda perhatikan ke depan bahwasanya untuk kelompok 1 itu ada Pepi, Fitriah, dan Mursalin. Kemudian kelompok 2, Desrin, Novia, Doni. Kelompok 3, Elvi, Nurmayanti, Fioni. Dan kelompok 4, Reza, kemudian Nurmayanti. Baik, tugas Ananda adalah silakan Ananda perhatikan kasus di layar yang sudah Ibu bagikan ini. Kelihatannya Ananda semuanya terpaku melihat Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini ya. Santai ya Nak ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membahas kasus, kita akan ice breaking terlebih dahulu, oke? Ya, Bu. Ananda siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Ananda dengarkan instruksi dari Ibu ya. Silakan Ananda letakkan semua peralatan alat tulis yang ada di depan Ananda, taruh di atas meja dan berikan posisi yang nyaman atau posisi rileks Ananda. Oke? Silakan Ananda tarik napas yang dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Silakan Ananda rasakan setiap nafas yang ada di dalam tubuh Ananda itu mengalir ke seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh Ananda. Oke, silakan Ananda ulangi 1 kali lagi. Tarik napas yang dalam, lalu buang pelan-pelan. Gimana Ananda? Sudah rileks Ananda? Ya, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, baik.
Masalah atau kasus yang akan Ibu tampilkan yang pertama yaitu seorang siswa mendapat tawaran untuk mencontek dalam dari ujian temannya. Apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan prinsip takwa? Dan masalah yang kedua, sebuah perusahaan tempat orang tua kalian bekerja menawarkan keuntungan yang besar melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan takwa. Lalu, bagaimana mereka seharusnya menyikapi situasi tersebut? Kita lanjutkan ya Ananda semuanya. Silakan Ananda cari solusi-solusi yang akan Ananda temukan dari materi yang sudah dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Oke. Selanjutnya, silakan Ananda presentasikan ke depan kelas apa-apa saja solusi yang Ananda temukan dari permasalahan yang Ananda temukan solusinya. Untuk kelompok 1, silakan dijawab Pepi. Baik, Bu. Ya. Baiklah, saya menampilkan dari kelompok 1, mungkin perwakilannya, Bu. Yang pertama tentang takwa. Takwa dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kesadaran akan keberadaan Allah dan ketakutan akan azabnya Allah. Orang yang bertakwa selalu berusaha untuk menjauhi segala larangannya dan menjauhi segala yang melarangkannya. Jika dihadapkan pada situasi penuh godaan, takwa menjadi seperti kompas moral yang akan menuntun seseorang untuk memilih jalan yang benar. Mungkin itu, Bu, presentasi dari kelompok. Iya, terima kasih ya kepada Pepi. Kita kasih aplaus terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kelompok 4. Ibu minta ya, kelompok 4 tadi Reza, silakan dijawab pertanyaannya, Za. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban yang atas soal yang diberikan oleh Ibu tadi. Yang mana pertanyaannya sebutkan contoh-contoh konkret penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jawabannya menurut kami yang pertama contohnya dalam beribadah. Yang mana beribadah di sini beribadah dengan khusyuk, contohnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa atau zakat dan lain sebagainya. Kedua, berdoa dan bersyukur. Kita menyadari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Contoh yang ketiga, menjaga lisan. Janganlah kita mengeluarkan lisan yang kotor. Berarti kita harus menghindari sepertinya ghibah atau fitnah. Selanjutnya, contoh menjaga pandangan dari hal yang haram. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Reza. Itu saja Terima kasih aplaus untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 2 terima kasih dan kelompok 3 juga terima kasih ya Ananda untuk presentasinya hari ini. Baik, di dalam pembahasan kita kali ini, kira-kira apa refleksi dari pembelajaran hari ini yang bisa Ananda petik? Silakan Desrin Yulita. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kalau menurut saya refleksi dari pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya penting kita menjalankan yang namanya takwa itu dalam kehidupan. Itu jalankan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi takwa itu bukan hanya sebagai sebuah ritual agama, juga merupakan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan ketulusan hati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, takwa itu dapat kita lihat dalam menghadapi ujian, menghormati sesama, serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Desrin ya. Refleksi yang sangat luar biasa sekali. Ya benar, bahwasanya di dalam takwa ini adalah kita penting menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Kemudian adapun implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus khusyuk dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Kemudian memperbanyak amal soleh. Selanjutnya, contoh konkret di dalam kehidupan sehari-hari mengenai takwa itu kita dengan melaksanakan sholat, kemudian menjaga lisan, lalu bersedekah, serta menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Selanjutnya, ini Ibu ada LKPD yang harus Ananda jawab di dalam buku latihan Ananda. Silakan Ananda kerjakan. Bagi yang sudah selesai dan silakan Ananda kumpulkan ke depan secara bergiliran. Oke, baik. Udah selesai semuanya Ananda? Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak Ibu semuanya. Oke. Untuk kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin tanya, apakah ada yang ingin Ananda tanyakan pada materi kita pada pagi hari ini? Anak-anak Ibu semuanya? Ada, Bu. Ada atau tidak? Iya, kenapa? Ada, Bu. Ya. Itu, Bu, saya ada melihat orang, dia rajin sekali sholat, Bu. Tapi dia suka menggunjing orang. Gimana itu, Bu? Apakah itu orang bertakwa atau tidak, Bu? Iya, tentu itu tidak mencerminkan orang yang bertakwa. Artinya apa? Tadi Ibu sudah menjelaskan dan teman-teman yang lain juga memaparkan bahwasanya itu contoh yang orang yang bertakwa itu kita harus senantiasa menjaga lisannya kita. Artinya kita selalu mengerjakan hal yang baik-baik dan kita meninggalkan hal yang buruk. Adalah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ya Ananda semuanya. Apa yang Ananda pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang bersama-sama kita menyimpulkan ya Nak tentang pengertiannya takwa dan ada hubungannya tentang Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran surat Ali Imran ayat 102. Bahwasanya sebagai umat manusia kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Oke, Ibu ingin tanya untuk refleksi. Setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaan Ananda? Oke, baik. Kalau seandainya perasaan Ananda itu senang, silakan Ananda kasih Ibu tanda cinta ya. Kita serentak. Kalau Ibu kasih kode, pas hitungan ketiga Ananda berikan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian Ananda perlu ingat, kesuksesan itu bukan tentang hasil, tetapi tentang proses yang Ananda lalui. Tetaplah berusaha dan tetaplah semangat. Oke, semangat Ananda. Semangat, Bu. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan Ananda pahami materinya di rumah dan minggu depan kita akan membahas hal tersebut. Oke, untuk pembelajarannya mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.